Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kami masih di sudut atau teras dari Masjid Ta'awun Puncak Bogor. Sedikit kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena semua yang Allah ciptakan di sana menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Di antaranya adalah air ya. Yang kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti dalam surah An-Nahl ayat 10 ya, 10 dan 11. Allah mengatakan huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dialah yang menurunkan air hujan ya dari langit, yang dengan air hujan itu ada yang kita gunakan untuk minum, ada yang kita gunakan untuk menggembalakan kambing-kambing kita, menggembalakan ternak-ternak kita. Karena apa? Tumbuhnya rumput, tumbuhnya tanaman-tanaman ya, dan juga buah-buahan, semuanya dengan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Yang Allah turunkan air itu dengan kekuasaannya. Namun kalau kita ambil sedikit pelajaran ya, bagaimana murahnya air ya di tempat ini, di Puncak Bogor ini, Masya Allah ya, air begitu murah sehingga tidak seperti di tempat-tempat yang lain yang di sana terkadang mau mencari air ibaratnya seliter 2 liter saja, Masya Allah begitu susah ya, harus dari tempat yang jauh atau mungkin harus turun ke rawa atau lembah yang jauh. Tapi kalau di sini Masya Allah ya, luar biasa. Semuanya itu baik yang Allah mudahkan air bagi mereka atau yang mungkin Allah uji mereka dengan kurangnya atau susahnya mereka mendapatkan air, di sana tentu banyak hikmahnya ya, karena semua ujian itu pasti banyak hikmahnya. Yang Allah uji semua hamba dengan 2 hal, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ujian yang syar, yang buruk, dan ada ujian yang baik. Maka semestinya orang-orang yang diberikan ujian dengan kebaikan, misalkan yang menjadi pembahasan kita air ya, mudah sekali mendapatkan air, hendaknya digunakan betul dengan sebaik mungkin air itu. Dari apa? Melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu bersuci, baik itu mandi ataupun berwudu, dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wudu maklum bagi kita adalah sarana, bahkan syarat untuk sholat. Sehingga apa? Hendaknya di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti itu, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Atau sebaliknya tadi, yang di sebagian belahan daerah ya, di sana susah mendapatkan air. Ingat saudara-saudariku sekalian rahimakumullah ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aidhamal jaza ma'a aidhamil bala ya,
bahwa besarnya ganjaran itu bersama dengan besarnya ujian. Jadi kalau kita harus turun ya di rawa yang jauh atau mungkin pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan air itu, maka hendaknya bersabar dan harapkan pahala. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan beratnya usaha kita untuk mendapatkan air dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita misalnya. Diniatkan sehingga baik yang Allah mudahkan untuk mendapatkan dan menemukan air atau mungkin yang susah tadi, insya Allah semuanya ketika mereka betul-betul memahami itu semua ujian, ya, akan bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar insyaallah taala. Nah, juga di sana ada hikmah yang lain bahwa sebagian hamba ada yang Allah bukakan begitu luas, begitu mudah rizki bagi mereka, dan ada yang Allah sempitkan. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki untuk sebagian hamba dan ada yang Allah sempitkan. Ingat, Allah mengatakan wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tapi mereka bergembira, yakni berbangga dengan kehidupan dunia. Berbangga dengan kehidupan dunia. Ya, padahal apa? Kehidupan dunia itu sangat kecil. Kehidupan dunia sangat kecil. Maka kita yang Allah mudahkan untuk mendapatkan rizki, yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita rizki, jangan apa? Jangan terpedaya. Tapi ingat, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang Allah sempitkan, ya, jangan merasa bahwa kami ini kaum atau hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, karena ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidak lain dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.